Nah, jadi pada tanggal 24 Agustus tahun 2024 lalu, Netflix baru saja merilis film terbaru dari franchise SpongeBob, yaitu The Sandy Chicks Movie. Nah, buat kalian yang nggak tahu, film tersebut mendapatkan respon yang sangat buruk pada saat awal perilisannya. Tidak hanya mereka melewatkan satu kesempatan besar untuk membuat sebuah cerita yang menarik dari karakter Sandy, namun bagaimana mereka mengeksekusi film ini terbilang sangatlah malas dan juga serakah. Kalimat yang bisa menggambarkan film tersebut adalah kualitas ceritanya yang sangat buruk dengan visual dan animasinya yang sangat murahan. Kalau kalian penasaran dengan seberapa burukkah film itu, kalian bisa cek aja video gua yang ini. Nah, walaupun mendapatkan respon yang sangat-sangat negatif, tetapi sepertinya Nickelodeon ataupun perusahaan yang menampung mereka terlihat tidak begitu peduli dan masih penasaran dengan tren ini. Hal ini bisa dilihat dengan perilisan film terbaru mereka, yaitu Plankton the Movie, yang merupakan film spin-off yang berfokus kepada karakter Plankton. Nah, bagaimanakah film ini? Apakah sama buruknya dengan film The Sandy Chicks Movie? Atau justru malah lebih mendingan? Well, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Plankton the Movie merupakan seri film terbaru dari franchise terbesar milik Nickelodeon, yaitu SpongeBob SquarePants. Sesuai dengan namanya, film ini bakal berfokus kepada salah satu karakter sampingan di serial tersebut, yaitu Sel the G Plankton. Nah, ide dari terbentuknya film ini adalah ketika para petinggi Nickelodeon meminta para kru pembuat dari serial SpongeBob untuk memikirkan sebuah ide dalam menciptakan film spin-off yang berfokus kepada karakter-karakter sampingan di franchise besar ini. Mendengar hal tersebut, Douglas Lawrence Al-Souki atau lebih dikenal dengan nama Mr. Lawrence memberikan saran kepada mereka untuk membuat sebuah episode spesial yang berdurasi 30 menit yang berfokus kepada karakter yang ia suarakan di serial SpongeBob, yaitu Plankton. Yes, beliau ini adalah voice actor dari karakter tersebut sejak season pertama dari serial ini. Saran tersebut langsung diterima dengan sangat positif oleh para petinggi Nickelodeon dan mereka pun segera mengerjakan proyek tersebut yang akhirnya diubah menjadi sebuah film panjang. Dalam proses pembuatan film ini, Mr. Lawrence tidak hanya bertindak sebagai voice actor dari karakter Plankton saja, namun ia juga memiliki peran penting dalam proses penulisan cerita dari film ini. Bahkan saking pentingnya peran beliau, pihak eksekutif produser dari film ini mengatakan kalau ini adalah filmnya Mr. Lawrence. Nah, fakta menarik yang gue temukan ketika sedang menyelidiki film ini adalah ternyata Nickelodeon telah berencana untuk membuat film keempat dari seri film utamanya SpongeBob yang berjudul SpongeBob Movie Search of SquarePants. Tidak hanya itu saja, mereka ternyata juga telah berencana untuk membuat 3 film spin-off yang berfokus kepada karakter sampingan dari serial ini. Film yang pertama berfokus kepada karakter Sandy yang sudah rilis pada tahun kemarin, lalu disusul dengan film Plankton yang rilis di tahun ini, dan film terakhir yang menurut rumor beredar bakal berfokus kepada karakter Patrick Star yang kemungkinan akan rilis tahun depan. Oh my god, kenapa Nickelodeon? Kenapa harus Patrick sih? Dia sendiri kan udah punya serial spin-off ya gitu. Kenapa malah dibuatin film lagi? Lagian juga, lu kan punya gitu banyak deretan karakter sampingan yang menarik kayak Tuan Crab, Pearl, atau Mr. Puff, atau ya apapun lah gitu. Kenapa harus Patrick mulu sih? Nih, perusahaan punya fetish tersendiri kah sama bintang laut atau gimana nih? Aduh, tapi yaudahlah. Intinya begitulah seluruh background singkat mengenai film ini. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Film ini bakal menceritakan tentang apa sih? Nah, jadi film Plankton the Movie bakal berfokus kepada karakter Plankton dan juga hubungannya dengan istri komputernya, yaitu Karen. Pada awal cerita, kita bakal ditunjukkan dengan karakter Plankton yang masih terus kali mencoba dalam mencuri formula rahasianya Tuan Crab untuk bisa menguasai dunia. Karen yang sudah muak dengan semua rencananya Plankton yang selalu berujung dengan kegagalan, akhirnya mengambil inisiatif untuk mengembangkan Chumbucket menjadi sebuah bisnis yang sukses sama seperti Krusty Krab. Nah, tapi sayangnya, hal ini tidak diterima dengan baik oleh Plankton dan terjadilah perseteruan yang sangat hebat antara mereka berdua. Konflik ini pun berujung dengan Karen yang memutuskan untuk mencabut salah satu chip komputernya, yaitu The Empathy Chip. Hal ini pun membuat Karen sudah tidak memiliki perasaan lagi, dan ketiga chip lainnya, yaitu Evil Chip, Snarky Chip, dan juga Smart Chip, kini mulai membentuk sebuah kesadaran yang mandiri. Mereka bertiga pun bersama dengan kesadaran Karen utama, mulai membangun sebuah rencana besar dalam menguasai dunia. Cara tersebut adalah dengan menjadikan semua bangunan di Bikini Bottom menjadi pondasi dasar dari terbentuknya sebuah robot raksasa. Nah, untuk bisa mencegah hal tersebut dan sekaligus mengalahkan Karen, SpongeBob harus bisa membantu Plankton dalam menemukan apa yang menyebabkan dari retaknya hubungan mereka dengan melihat masa lalu Plankton bersama dengan Karen.
Nah, ketika berita mengenai film ini muncul, gue pribadi sudah sangat pesimis terhadap film ini. Hal ini pun semakin diperparah setelah gue menonton film sebelumnya, yaitu The Sandy Chicks Movie, yang mana ini membuat gue semakin tidak percaya dan seperti tidak ingin menonton film tersebut. Tapi dikarenakan rasa penasaran gue yang sangat tinggi, pada akhirnya gue tetap menontonnya, dan alangkah terkejutnya gue, karena ternyata ini film tidak seburuk apa yang gue kira. Kalau dibandingkan dengan dua film pertama dari franchise SpongeBob, film ini jelas jauh di bawah. Tapi kalau dibandingkan dengan film sebelumnya dan juga film ketiga dari SpongeBob, gue rasa film ini jauh lebih baik daripada dua film tersebut. Satu hal yang menurut gue menjadi penyelamat bagi film ini adalah dari kualitas ceritanya. Cerita dari film ini berjalan dengan sangat rapi dan memiliki eksekusi yang sangat baik. Hampir setiap momen di film ini seperti memiliki build-up-nya tersendiri dan terasa tidak ada yang sia-sia. Salah satu contohnya adalah kehadiran dari karakter Sandy, Nyonya Puff, dan juga Pearl. Di awal film, mereka bertiga mungkin terasa seperti numpang lewat saja, tapi ketika memasuki pertengahan akhir, ternyata ketiga karakter ini memiliki peran yang sangat krusial, mau itu dalam penyelesaian konflik ataupun pembangunan karakter. Nah, untuk bintang utama dari film ini, yaitu Karen dan juga Plankton, menurut gue cerita dari mereka berdua ini terbilang sangat bagus dan juga sangat menarik. Pada awalnya, gue mengira kalau film ini bakal berfokus kepada Plankton yang akan membuat sebuah rencana besar dan pada akhirnya ia berhasil mewujudkan rencana tersebut tanpa adanya intervensi dari siapapun. Ataupun gue juga berpikir kalau film ini bakal berfokus kepada karakter Plankton yang akhirnya bakal berubah menjadi sosok yang baik. Tapi untungnya, film ini malah mengambil arahan yang berbeda, yaitu menceritakan masa lalu dan juga konflik antara Plankton dan juga istrinya. Secara teknis, ini bukanlah cerita pertama yang berfokus kepada hubungan mereka berdua, karena di serial utamanya sendiri, cerita ini sudah cukup sering dihadirkan. Nah, tapi buat gue pribadi, cerita dari film ini terasa jauh lebih baik, mau itu dari segi pembangunan maupun konklusi. Pada awal cerita, kita akan dibuat kesal dengan semua tindakan Plankton dan seperti ingin melihat kalau Karen bisa menguasai dunia tanpa bantuan suaminya. Tapi ketika mereka berdua akhirnya berdamai, gue melihat adanya sebuah chemistry yang sangat indah dan juga manis antara kedua sosok antagonis ini. Jujur aja, momen ketika mereka menjadi pasangan yang solid itu bener-bener menarik banget karena gue pribadi udah lama banget gak menikmati cerita seperti ini. Dua pasangan penjahat yang saling support antar satu sama lain. Nah, selain itu, hal lain yang cukup gue suka dari film ini adalah penggunaan animasinya yang sangat unik. Secara teknis, kualitas keseluruhan animasi dari film ini sebenarnya gak begitu bagus-bagus banget dan hampir setara dengan film sebelumnya. Nah, tapi untungnya, itu semua berhasil terselamatkan berkat adanya beberapa musical number yang menggunakan gaya animasi yang bervariatif. Ambil contoh, momen ketika kita diceritakan dengan masa lalu dari karakter Plankton serta bagaimana Karen lahir, itu menggunakan gaya animasi yang bernama Rubber House Animation. Penggunaan gaya animasi ini seperti memperkuat nuansa jadul atau nostalgia dan sangat sesuai dengan momen tersebut yang sedang berfokus pada masa lampau. Ataupun ada juga sebuah momen di mana ketika Karen sedang menjelaskan rencana jahatnya lewat sebuah lagu, terdapat adegan singkat yang memperlihatkan gaya animasi yang sangat mirip seperti serial X-Men 97 dan juga serial Transformer jadul. Penggunaan gaya animasi itu seolah-olah membuat sosok Karen menjadi seperti seorang big bad villain yang sangat mengancam layaknya karakter Magneto. Walaupun hanya terdapat 3 momen saja yang memiliki gaya animasi yang unik, tapi setidaknya ini menunjukkan bahwa mereka masih menaruh sebuah effort dan juga kreativitas dalam pembuatan film ini. Nah, hal terakhir yang sangat gue suka dari film ini adalah kehadiran karakter SpongeBob yang memiliki impact yang sangat besar. Nah, satu masalah besar yang gue rasakan dari mayoritas cerita spin-off dari franchise ini adalah keberadaan karakter SpongeBob yang sangat tidak penting dan hanya numpang hadir saja. Kehadiran karakternya ini seolah-olah menunjukkan bahwa mereka sepertinya tidak yakin dengan cerita spin-off tersebut dan masih sangat bergantung pada kehadiran dari si celana kotak yang satu ini. Nah, tapi pada film terbaru ini, kehadiran karakter SpongeBob ternyata menjadi sangat krusial dan juga penting karena ia bertindak sebagai sosok yang membantu Plankton dalam menyelesaikan masalahnya dengan gaya seperti seorang psikolog. Apabila ia tidak hadir pada film ini, gue rasa pengembangan karakter Plankton bakal menjadi tidak berjalan dengan sangat baik dan juga natural karena tanpa SpongeBob, Plankton hanya akan menjadi sosok yang sangat egois dan tidak akan pernah bisa sadar akan kesalahannya. Nah, terlepas dari hal-hal positif yang ada di film ini, tentunya gue juga memiliki beberapa isu di dalamnya. Pertama adalah dari perubahan cerita atau retcon. Seperti yang kita tahu, SpongeBob modern itu seringkali meretcon atau mengabaikan cerita yang telah dibangun di cerita-cerita terdahulu. Nah, pada film ini, mereka pun juga melakukan hal yang sama, di mana masa lalu dari karakter Plankton dan juga Karen itu telah meretcon atau mengabaikan masa lalu dari karakter Plankton dan juga Tuan Crab di episode Friend or Foes. Buat kalian yang nggak tahu, episode tersebut merupakan episode yang mengungkapkan bahwa ternyata Tuan Crab dan juga Plankton itu telah bersama sejak kecil dan keduanya pernah bersahabat baik hingga akhirnya berubah menjadi rival abadi.
Buat gue pribadi, itu adalah salah satu cerita terbaik yang pernah dihadirkan oleh franchise ini, dan gue sangat menyayangkan sih, karena mereka terpaksa harus mengabaikan cerita tersebut untuk membangun sebuah backstory yang baru. Yang kedua adalah keberadaan dari 3 egonya Karen yang kurang mendapatkan sorotan besar. Nah, jadi terungkap bahwa dalam menciptakan Karen, Plankton telah menyematkan 4 buah chip yang berperan dalam membentuk kepribadian Karen. Ketika salah satu chip tersebut dicabut, ketiga chip yang lainnya mulai memisahkan diri dan menciptakan sebuah kesadaran yang mandiri layaknya King Ghidorah. Pada awalnya, ketiga chip ini terlihat seperti ancaman yang sangat serius, tapi ketika memasuki akhir cerita, mereka bertiga ternyata hanyalah sebuah ancaman kecil yang dapat ditangani dengan sangat mudah. Agak disayangkan sih, karena menurut gua mereka bertiga ini terlihat sangat menarik dan memiliki potensi besar untuk menghadirkan sebuah karakterisasi yang sangat kompleks. Dan yang terakhir adalah dari segi marketingnya. Sumpah, ini film bener-bener gak memiliki marketing yang bagus. Ketika sudah mendekati waktu rilis saja, mereka kurang begitu mempromosikan film ini di berbagai macam sosial media. Hal ini pun membuat banyak orang sepertinya tidak mengetahui keberadaan dari film ini, ataupun mereka tidak sadar kalau film ini sebenarnya sudah rilis. Bahkan ketika video ini dibuat, hanya terdapat beberapa kreator kecil saja yang membahas atau mereview film ini. Nah, sebenarnya kejadian ini juga tidak bisa disalahkan sepenuhnya kepada marketingnya saja, karena ini semua juga bisa terjadi berkat kebusukan dari film sebelumnya. Dikarenakan film Sandy sangat buruk dan dibenci, orang-orang sepertinya sudah tidak memiliki harapan lagi terhadap film terbarunya SpongeBob, dan mereka pun menjadi enggan untuk menonton film ini. Ya, mungkin dikarenakan film ini terbilang sangat biasa saja dan gak ada hal yang menarik ataupun kontroversi untuk dibahas, pada akhirnya para konten kreator ini pun menjadi bingung dan juga enggan untuk membahas soal film ini. Nah, secara keseluruhan, ini merupakan film yang cukup oke dan tidak terlalu buruk. Film ini seperti dibuat dengan sebuah ambisi dan juga kepedulian. Memang secara teknis, ini merupakan bagian dari usaha mereka untuk mencari cuan lebih, tapi setidaknya, film ini tidak terasa seperti bentuk kemalasan dan juga keserakahan, namun lebih ke arah mencari cuan dengan menciptakan sebuah karya yang proper. Ya wajar aja sih, mengingat film ini dibuat langsung oleh penyuara dari karakter Plankton, jadinya kita seolah-olah bisa melihat apa yang ada di pikiran beliau terhadap karakter yang ia suarakan. Gue harap kedepannya kalau andaikan mereka ingin membuat cerita spin-off lagi, minimal carilah gitu konten kreator yang memiliki passion ataupun semangat seperti beliau. Karena dengan begitu, kalian seharusnya bisa membuat sebuah karya yang lebih bagus dan tidak mendapatkan hujatan yang sangat besar seperti biasanya. Nah, jadi mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai film yang sedang gue bahas kali ini di kolom komentar di bawah. Apakah ini film yang biasa saja, film yang bagus, atau film yang busuk? Tulis pendapat kalian. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!